Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian semua di rumah yang menyaksikan video ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya dan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita di mana cerita ini sering kita dengar di saat kita masih anak-anak, di mana pada saat itu kita tidak tahu dengan cerita apa yang akan disampaikan oleh orang tua kita. Kita hanya tahu tentang keseruan dari cerita itu, dan kita belum tahu tentang makna yang ada dari cerita itu. Cerita yang akan saya sampaikan sebenarnya simpel, cerita yang cukup menarik. Cerita dari seorang sahabat, yaitu Nasruddin Hoja, yang dimana cerita itu tentang ketidakbersyukuran lah intinya. Baik, saya akan bercerita. Yang pertama itu ialah ada seorang orang yang berilmu di zaman dulu yang bernama Nasruddin Hoja. Dia didatangi oleh temannya. Temannya ini adalah orang yang tidak kaya dan tidak juga miskin, orang yang tengah-tengah dan sedang. Di mana temannya ini mengeluh kepada Nasruddin Hoja, karena Nasruddin Hoja ini adalah penasihat dari raja. Maka temannya ini pun mengeluh kepada Nasruddin Hoja, karena Nasruddin Hoja ini dipercaya bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada di kerajaan pada saat itu. Jadi ceritanya itu dia mengeluhkan tentang keadaannya, di mana saat dia tidur dengan keluarganya yang beranggotakan dia, istrinya, dan juga satu orang anaknya di rumah, dia ini merasa rumahnya itu sangatlah sempit. Dia melapor itu ke Nasruddin, dan Nasruddin berkata, "Wahai temanku, ya sahibi, wahai temanku, saya punya solusi buat kamu. Bagaimana kamu memiliki uang untuk membeli kambing?" Baru kata temannya, "Ya, saya punya." "Terus buat apa kambing itu, wahai Nasruddin?" kata temannya. Lalu Nasruddin pun menjawab, "Wahai temanku, belilah satu dan taruh itu di dalam kamar." Beberapa hari kemudian, belilah si teman ini kambing, dan diikuti perkataan-perkataan dari si Nasruddin ini. Dia membeli kambing dan ditaruhnya di dalam rumahnya. Namun dengan adanya satu kambing, maka tempat yang tadi hanya bertiga orang dirasa kurang cukup, sekarang agak terasa sangat tersesak. Terus beberapa minggu kemudian, temannya ini datang lagi kepada Nasruddin. "Wahai Nasruddin, yang benar saja kamu. Saya yang 3 orang saja sudah merasa terisak di dalam. Mengapa kamu menyarankan ada kambing?" Terus Nasruddin pun menjawab, "Wahai temanku, kenapa? Apakah adanya satu kambing itu masih belum terasa efeknya? Karena itu memang belum seberapa, wahai temanku," kata Nasruddin. Lalu Nasruddin memberikan saran lagi, "Bagaimana kalau kamu membelikan satu kambing lagi dan taruh di dalam? Apakah kamu masih memiliki uang?" Terus si teman pun berkata, "Jangan bercanda dong, wahai Nasruddin." Lalu kata Nasruddin, "Saya tidak bercanda. Coba ikuti saran saya, maka kamu akan mendapat solusi mendapat jawaban dari apa yang kau pertanyakan." Lalu besoknya kemudiannya Nasruddin temannya ini mengikuti saran yang diberikan oleh Nasruddin. Dia membeli kambing dan membawanya pulang dan ditaruh lagi di dalam rumahnya.
Jadi isi dari dalam rumah Nasruddin itu sudah ada 5, yaitu 3 keluarga dan 2 kami. Dalam keadaan 5 penghuni ini pasti rumahnya tetap terisak, tetap sempit, akan merasa lebih sempit. Dan si temannya pun merasa begitu, dia mengeluh tentang hal ini dan dia datang lagi ke 3 minggu kemudian, dia datang lagi ke Nasruddin. Wahai Nasruddin, yang benar saja kamu, ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena sudah penuh banget rumah saya. Orang yang keluarin 1 kambing saja saya sudah tidur berdiri, apalagi ditambahin 1 kambing lagi. Terus Nasruddin menjawab, ini belum seberapa, ini baru cobaan ini baru solusi yang akan mendapat jawaban dari pertanyaan. Bagaimana kalau kamu beli sapi 1, terus taruh di dalam kamarku, taruh di dalam rumahmu? Baru si temannya berkata, wah Nasruddin, jangan bercanda dong. 2 kambing ini sudah merepotkan, apalagi ditambah 1 sapi yang besarnya segaban. Baru Nasruddin menjawab, coba, ini adalah solusi dari jawabannya. Dan akhirnya temannya pun mengikuti saran dari Nasruddin, dan akhirnya dibelilah 1 sapi untuk si dibelilah 1 sapi ini untuk si temannya, ditaruh lagi di dalam rumahnya. Dan ya pastinya ya, dengan 2 kambing, 1 sapi dan 3 orang keluarga, rumah itu seperti sudah tidak muat lagi karena selain bau, sempit, tempatnya mengekang dan tidak enak lah, pokoknya tidak sesuai dengan rumah pada umumnya. Dan akhirnya 3 minggu kemudian temannya ini pun datang lagi ke Nasruddin, terus bertanya, wahai Nasruddin, ini sudah kesekian kalinya aku mendatangimu, dan apakah solusimu? Kemudian Nasruddin, baru Nasruddin berkata, coba tes, jual 1 kambing yang ada di dalam rumahmu. Akhirnya temannya pun pulang dan jual 1 kambingnya. Dan alhamdulillahnya, dengan terjualnya 1 kambing, dia berkata dalam dirinya, alhamdulillah ya Allah, dengan terjualnya 1 kambing, alhamdulillah tidak ada lagi embe-embe yang saling saut menyaut. Akhirnya cuma ada 1 yang embe aja, dan akhirnya juga apa yang kemarin tidur masih berdiri sekarang juga sudah bisa bergeletak. Alhamdulillah ya Allah. 3 minggu kemudian dia kembali ke Nasruddin, terus Nasruddin berkata, bagaimana? Apakah sudah lega? Pasti kalian tahu lah cerita selanjutnya. Pokoknya sampai terakhir dan sisa 1 sapi dijual oleh temannya ini. Pokoknya semua kambing 2 dan 1 sapi itu dijual oleh temannya, dan temannya baru mendapat jawaban yang sangat simpel dalam hidupnya, karena memang beliau temannya ini menggunakan intuisi yang sangat berlebihan, sesuatu ekspektasi yang berada di luar pikirannya. Dia menginginkan apa yang tidak bisa diraihnya. Seperti dia menginginkan tempat yang lebih lapang, padahal dia orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak berkaca bahwasanya apa sih yang saya miliki dan apa yang harus saya syukuri. Jadi pesan saya untuk video kali ini, selagi sesuatu itu masih bisa disyukuri dan bisa digunakan, saya rasa manfaatkan sebaik-baiknya, karena apapun yang ada di luar ekspektasi kamu itu adalah sesuatu yang sangat jauh untuk kamu raih, karena itu adalah ekspektasi yang bergejolak dan tidak dapat kamu raih karena itu berat. Dan manfaatkanlah apa yang ada di dalam lingkupmu, karena yang ada di dalam lingkupmu itu pasti dan itu bisa berkembang. Mungkin sekian dari saya Muhammad Adi Fatani. See you. 9.50 10 detik apa kita nih? Pas. Gak Bagus ini, pas.